أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل إلى الإمام الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه الأربعين رضي الله تعالى عنه وعنكم الحديث التاسع والثلاثون، حديث yang ke-39. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha tajawaza li." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan, menghapuskan karena aku. Tajawaza ay afa, memaafkan. Wa samah, mengampuni. Wa safaha, memaafkan. Menghapuskan li ajli, semuanya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi umat yang mulia dikarenakan Nabi kita adalah Nabi yang termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Al-Busiri mengatakan, "Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Dengan berkat Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna akramal umami, maka kita menjadi umat yang paling afdal, umat yang paling mulia, umat yang paling istimewa. Mudah-mudahan kita besok mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apakan lagi, tidak lama lagi kita akan menyambut bulan kelahiran beliau. Kita akan ditinggalkan oleh bulan Safar dan akan menyambut bulan kelahiran Nabiul Mukhtar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka hendaknya bagi setiap mukmin di dalam menyambut bulan mulia tersebut untuk membenarkan wijhahnya, sudut pandangnya, untuk membenarkan dan memperbaiki daripada sudut pandangnya, kemudian memperbaiki kesadarannya dan kejeliannya. Begitu juga di dalam menyambut bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya kita menjauhi segala sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi. Baik itu dari sifat kita yang ada di dalam diri kita, ataupun perbuatan-perbuatan kita, ataupun ucapan yang keluar dari lisan kita. Walhasil, apapun yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita perbaiki di dalam menyambut bulan yang penuh dengan cahaya, yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di hadapan kita majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat, majelis-majelis yang mana dibacakan tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
hendaknya kita niatkan dari sekarang di dalam menyambut bulan kelahiran beliau agar kita mendapatkan bahagian dari kemuliaan bulan tersebut. Dan siapkan kado terindah untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di antara kado terindah yaitu di dalam hati kita mempunyai tekad yang kuat untuk menghidupkan segala sunnah yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita. Karena ketika seseorang menghidupkan sunnah beliau, berarti dia telah memberitahukan tentang kecintaan yang ada di dalam hatinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnati, satu sunnahku, satu sunnah aja dihidupkannya, faqad ahabbani, sungguh dia telah memberitahukan cintanya kepadaku. Masya Allah. Wa man ahabbani, dan siapa orang yang mencintaiku, kata Nabi Muhammad, apa hadiahnya? Kana ma'i fil jannah, maka besok dia bakal bersamaku di dalam surga. Ya Rabb, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan pintu terbuka lebar bagi kita. Lapangannya ada, kendaraannya ada. Tinggal kita di sana berlomba, siapa yang paling duluan dan siapa yang menang. Yang sibuk dengan pekerjaannya baik di pasar ataupun di kantor, jadikan pekerjaan tersebut sebagai kendaraan kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pekerjaan kita yang menjadikan kita sebagai tunggangannya. Kita yang harus menjadikan pekerjaan kita, status kita, bisnis kita sebagai kendaraan kita, bukan kita yang dijadikan kendaraan. Beda. Yang punya pekerjaan, bisnis di pasar, jualan di pasar, jadikan semua itu sebagai kendaraan kita untuk meraih ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Teliti kembali bagaimana Nabi Muhammad ketika berbisnis, bagaimana Nabi Muhammad ketika dagang, bagaimana Nabi Muhammad ketika menjalankan daripada tijarah. Jangan sampai kita yang dijadikan kendaraan. Ketika kita yang dijadikan kendaraan oleh pekerjaan kita, oleh bisnis kita, oleh status kita, berarti kita diperbudaknya. Tapi ketika kita menjadikan usaha kita, pekerjaan kita, status kita, profesi kita, pekerjaan kita yang ada di kantor sebagai kendaraan kita, maka itu yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan, dan letakkan ketakwaan di dalamnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat yang akan datang, malam Jumat pertama kita di bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan berapa banyak cerita-cerita orang di zaman dahulu ketika bergembira, ketika senang, gembira menyambut bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad, maka dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam kemuliaan. Seorang lelaki yang tadinya dalam keadaan maksiat, lalai, akan tetapi ketika menjelang masuk bulan Rabiul Awal, dia mengetahui nabinya dilahirkan di sana, dia bertaubat kepada Allah. Dia memakai pakaian yang baru, memakai wangian, rumahnya dia hiasi. Semuanya adalah menggambarkan kegembiraannya terhadap lahirnya manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika dia meninggal dunia dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang tidak tergambar sebelumnya. Dari karena itu orang mukmin
tidak akan pernah meremehkan sekecil apapun daripada kebaikan, apalagi kegembiraan atas lahirnya Sayyidul Akwan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Niat perbanyak sholawat di bulan Rabiul Awal. Niatkan lagi untuk agar kita di sana benar-benar menghidupkan segala sunnah yang telah dicontohkan oleh beliau, agar kita mendapatkan bahagian terbesar dari bulan Rabiul Awal tersebut. Naam. Innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza li. Tajawaza afa wa safaha wa samah, memaafkan, menghapuskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menghapuskan li ajli. Li ajli. Paham arti li ajli? Semuanya demi aku, kata Nabi Muhammad. Semuanya karena aku. Semuanya karena aku. Bahkan seluruh alam semesta tidak akan pernah tercipta kecuali karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma khalaq rabbuna dzal kaun laulah. Bahkan surga tidak akan pernah tercipta kecuali karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nantinya pintu-pintu surga bertuliskan nama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad ketika di dunia, ketika disebut namanya langsung mulutnya bersalawat kepada beliau, besok ketika melihat nama Nabi Muhammad terpampang di pintu-pintu surga, maka dia akan gembira pada saat itu. Bagaimanapun pujian kita kepada beliau tidak sebanding dengan pujian yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyaknya seseorang dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad tergantung kadar keimanannya kepada beliau, tergantung keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka sekedar itulah semangatnya dalam bersalawat. Mudah-mudahan Allah berikan semangat di dalam hati kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Li ajli, apa yang Allah maafkan, apa yang Allah hapuskan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum, al khata'a wan nisyan, yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan. Kekeliruan, orang salah, kekeliruan, umpama melempar sesuatu yang harusnya dituju A, akan tetapi yang terkena B, ada kekeliruan, salah, kesalahan, kekeliruan begitu. Wan nisyan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, memaafkan dan menghapuskan dari umatku karena aku perbuatan-perbuatan yang didasari karena khata', tersalah, atau nisyan, lupa. Kada ingat. Dan alangkah lemahnya kita sebagai manusia, manusia tidak bisa menolak lupa. Kada ingat. Kayak apa? Jurang bawakanlah. Sekalinya bertemuan dibawakanlah, kedingat. Manusia Bani Adam dhaif, lemah, manusia. Bahkan di dalam berpuasa pun, seandainya seseorang makan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka silahkan teruskan puasanya, asal lupa, kada ingat. Dan kada ingatnya ngeri pada sepiring nasi kuning, tengah hari pulang masya Allah ayam panggang, sore pulang gorengan, kada ingat beratan, ya khair, marhaba. Selama kada ingat silahkan. Bahkan orang yang bersenggama suami istri di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan nasian, lupa, tidak dituntut baginya untuk membayar kafaratul uzma, kafarat terbesar, tidak jadi masalah. Bahkan ada orang yang lupa sholat sampai keluar waktunya, lam ya'sam,
tidak berdosa tapi wajib qadha. Ada seseorang di zaman dahulu, masya Allah, orangnya dasar kada terbiasa puasa, pagi makan belapor, kayak apa ulun kada ingat tadi makan, puasa sunnah rupanya orang ini, kada terbiasa puasa belapor, ulun tadi kada ingat makan, udah teruskan puasanya sampai tengah hari kayak itu juga, sampai sore gitu, sampai seharian 3 kali makan orangnya, masya Allah. Tapi selama itu nasian, selama itu lupa, tidak jadi masalah. Maka dari karenanya imam, ini pentingnya makmum yang faham di belakang imam. Ketika imam lupa, contoh imam ragu, sholat isya ini rakaat apa rakaat keempat atau rakaatnya sudah ini rakaat ragu tentang rakaat, padahal itu rakaat keempat, padahal sudah 3, dan itu dia adalah sudah rakaat terakhirnya, yaitu rakaat keempat. Dia ragu ini rakaat 3 atau 4, maka kita harus mengambil yakin. Apa mengambil yakinnya? Yaitu ambil yang paling sedikit, yaitu 3. Beda kalau kita makan di warung, jangan mengambil yang sedikit. Kalau kita cucuk pentol, kada ingat 9 ke 10, oh 7 jajan ya, masya Allah, kada mau kayak itu. Kalau kita cucuk pentol di warung lain sebagainya, 9 apa 10, udah ambil 10 yang yakin, jangan ambil 9. Sama seperti ini, 3 atau 4, ambil yang yakin. Apa yang yakin? Kalau urusan ibadah ambil yang paling sedikit, 3, jangan ambil yang 4, begitu. Ambil yang 3, padahal dia sudah 4. Rakaat terakhir harusnya dia tasyahud akhir, duduk tasyahud, ternyata dia berdiri, karena dia mengambil yang paling sedikit. Yang paling yakin, yaitu paling yakin adalah sedikit, yaitu 3. Udah, maka makmum di belakang yang sadar makmumnya langsung menegur, subhanallah. Jangan tapi imam yang dijujut. Ini tapi imamnya kada bependengah pulang, masya Allah, habis seperanakan. Subhanallah, begana dulu. Imamnya masih mengaras juga, subhanallah, pengarasan juga imamnya. Nah, imam ini jadi imam jangan pengarasan. Kalau di belakang sudah menegur subhanallah, apalagi kita berdirinya atas dasar ragu, maka udah bismillah, duduk. Udah duduk bismillah. Ini kada jar makmum subhanallah, jar imam alhamdulillah, jar yang di ujung la ilaha illallah, jar yang sebelah kiri Allahu akbar, masya Allah, tumbur sama segitan, kada ada ilmunya. Apalagi nang di belakang juga besarah lawan imam, kita terserah imam hendak 5 ke 6 ke 7 kah. Imamnya berdiri rakaat, sangka imamnya nang di belakang sadar, nang di belakang kada nang sadarnya juga. Ya Allah, berdiri beratahan, tuntung sembahyang bujur aja ke 4, ujar. Nah, jebuhannya kami menggiring pian aja mamai, jar pian 4 je pian 5 je pian salam je pian bulikan kami. No, je imam dibuka rekamannya sekalinya 5, kayak pamam je gesan isuk aja imam salah. Allah, harus sadar di belakang subhanallah. Mun mengaras juga imamnya, udah mufaraqah, dah farakah dah, berpisah lawan imam dah. Nah itu nisyan, kada ingat kayak pak, kada ingat. La ilaha illallah. Dari karenanya di dalam Al-Quran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surah Al-Baqarah, amanar rasul
tadi yang kita baca dalam Ratibul Haddad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami. In nasina, jika kami lupa, aw akhtana, atau kami melakukan kesalahan. Nah, ini dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah adalah salah satu oleh-oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika perjalanan beliau yang sangat agung, perjalanan Isra wal Mi'raj. Ada perjalanan yang agung, perjalanan yang mulia. Di antara hadiahnya adalah dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Sehingga Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatihi kafatah. Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, siapa orang yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam yang dia lewati, kafatah, maka akan mencukupinya. Artinya dua ayat tersebut akan memberikan kecukupan untuk orang yang membacanya. Maksudnya apa? Kata ulama, yang dimaksud dua ayat dari surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin amin. Ada Sayyidina Mu'adz kalau membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, apabila selesai fansurna 'alal qaumil kafirin, beliau tutup dengan kalimat amin. Begitu juga Al-Imam Waqi' dari Sufyan, Nabi Ishaq an rajulin an Mu'adz bin Jabal, seperti itu. Karena idza khatamal Baqarah qala amin. Ada dua ayat terakhir. Ulama mengatakan siapa orang yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di suatu malam, kafatah, maka dua ayat dari surah Al-Baqarah, dua ayat penutup dari surah Al-Baqarah tersebut akan memberikan kecukupan untuknya. Maksudnya apa? Ulama mengatakan yaitu adalah kafatahu minal afat fi lailatih. Artinya malam itu dia akan dihindarkan dari berbagai macam penyakit, bala dan musibah. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan kafatah mencukupinya ay min qiyami lailatih, mencukupinya untuk mendapatkan pahala qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Hakata. Dari karenanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan kepada kita gala di antara hadiah. Nah, perjalanan yang mulia tersebut dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Sampai Rasul mengatakan bahwasanya dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah adalah merupakan min kanzi tahtil arsh. Itu diambil dari perbendaharaan di bawah arasnya Allah. Dan ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka hendaknya bagi kita untuk tiap malam baca. Dan disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan, mengampuni perbuatan yang didasari karena kekeliruan, kesalahan, salah pukul, salah lempar, salah apa, keliru orangnya, atau perbuatan yang dilakukan karena lupa. Dan ini adalah termasuk khususiyat,
keistimewaan yang hanya diberikan Allah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya kalimatnya di dalam hadis ini bagaimana Nabi kita Muhammad mengatakan innallaha tajawaza li. Demi Nabi Muhammad Allah memaafkan apa yang dilakukan umatnya karena kekeliruan, karena sesuatu yang didasari dengan lupa. Dan ini khususiat yang hanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beda dengan umat-umat di zaman dahulu. Umat Bani Israel, di zaman Bani Israel kanu idza nasu syai'an mimma umiru bih. Dahulu di zaman Bani Israel apabila mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, kanu idza, dahulu mereka zaman Bani Israel apabila mereka lupa syai'an mimma umiru bih, akan sesuatu yang telah diperintahkan kepada mereka, au akhtau, atau mereka melakukan karena kekeliruan, ujjilat lahumul ugubah, disegerakan siksaannya untuk mereka, padahal lupa, padahal keliru mereka. Maka fayuharramu alaihim syai'un mimma kana halalan lahum, diharamkan bagi mereka padahal sebelumnya dihalalkan, tapi karena mereka melakukan suatu perbuatan yang didasari karena kekeliruan atau karena lupa, maka diharamkan sesuatu yang dahulunya dihalalkan, baik itu dari makanan ataupun minuman, tergantung daripada dosa yang mereka lakukan, meskipun dalam keadaan lupa ataupun meskipun mereka melakukan dalam kekeliruan. Tapi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sesuatu karena khilaf, karena kekeliruan, keliru, maksud keliru salah pukul, salah apapun, tapi itu maksudnya tidak berdosa, tapi akan tetapi hukum yang lainnya tetap berlaku, seperti itu. Hukum-hukum yang lainnya tetap berlaku, umpama membayar apa yang harus dibayar, tidak sengaja merusak barang orang lain, walaupun ketidaksengajaannya tersebut dimaafkan, akan tetapi tetap ganti rugi, seperti itu. Bukan berarti hukumnya lepas, tidak. Artinya orang tersebut tidak mendapatkan dosa, akan tetapi wajib mengganti apabila rusak atau di sana memukul orang lain dan lain sebagainya, ataupun yang dilakukan dengan nisyan, dengan lupa, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wa mastukrihu alaih, dan Allah juga Subhanahu wa ta'ala mengampuni dan memaafkan karena aku dari umat-umatku perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena ustukrihu alaih, sesuatu yang mana adalah itu karena keterpaksaan, baik itu perbuatan ataupun ucapan, dimaafkan karena dia dipaksa dan tidak sanggup untuk melawan. Itu kita kadang-kadang kalau lupa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, hadis marfu dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasul bersabda, idza nasitum syai'an, apabila kalian lupa akan sesuatu, fasallu alayya, kuncinya perbanyak bersalawat kepadaku. Tadhkuruh insyaallah kata Nabi, kalian bakal ingat. Jadi kalau kita keingat, kita kadang-kadang jujur aja, sebelum sembahyang kadang-kadang keingat mandak kunci kendaraan di mana, hanya takbiratul ihram terbayang sudah kunci kendaraan adakannya di sana. Subhanallah, itu syaitan. Siwak, ada siwak paling sering kita kelupaan. Kenapa siwak ini paling sering tertinggal, lupa dan lain sebagainya? Kenapa? Karena ini siwak, Rasul mengatakan as-siwak mardatun lirrabb. Siwak ini adalah benda yang apabila kita gunakan, tentu ini adalah sunnah. Laula an ashugga ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah, fi riwayatin inda kulli wudu.
Jikalau tidak merepotkan atas umatku, kata Nabi Muhammad, saya akan perintahkan mereka untuk menggunakan siwak ketika setiap kali mereka ingin sholat. Dalam satu riwayat, ketika mereka ingin wudhu. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha raditu billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ardani sahabati ajma'in. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah hati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah شرف الدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا السواك disebutkan bahwasanya di antara manfaat siwak matharatun lil fam, mensucikan, membersihkan mulut. Mardatun lirrabb, ini siwak mengundang ridhanya Allah, membuat Allah ridha. Naam. Wa maskhatatun lisyaitan, membuat syaitan jengkel sama kita, membuat syaitan marah dengan kita. Wa mafrahatun lil malaikah, membuat malaikat senang, karena malaikat itu sangat senang dengan yang wangi-wangi begitu. Dari karenanya kalau mau sholat hindari sesuatu yang yang mendatangkan aroma-aroma yang tidak baik begitu, aroma-aroma yang tidak nyaman. Sholat siwak. Dari karenanya siwak ini sering tertinggal, lupa dan lain sebagainya. Tapi kalau handphone, Masya Allah, udah parak sampai sudah tinggal handphone, bebulik, Masya Allah, demi handphone. Tapi kalau siwak, gampang aja dah. Gitu. Niatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza nasitum syai'an, jika kalian lupa akan sesuatu, kata Nabi, fasallu alayya, perbanyak selawat. Cari sambil selawat. Sallu alayya tadhkuruh insyaallah taala. Dan insyaallah kata Nabi, kalau kalian lupa kemudian bersalawat kepadaku, insyaallah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangan kada ingat jawabannya, insyaallah. Makanya ulangan kadang-kadang sudah kada dapat lagi, karena kan salawat aja isinya beratan, Masya Allah. Bagaimana? Begitu. Wa mastukrihu alaih,
dan sesuatu yang karena dipaksa, karena dipaksa atasnya, dipaksa untuk melakukan sesuatu. Bahkan dahulu bagaimana Sayyidina Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir dipaksa oleh Abu Jahal untuk menyebut nama sesembahan mereka, dipaksa. Apabila tidak mau dibunuh. Itu awal-awal Islam. Dan bagaimana saat itu orang tuanya dihadapkan di hadapan Sayyidina Ammar, yaitu abahnya yang bernama Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah radhiyallahu taala anhumah. Disuruh untuk menyebut nama Tuhannya yang bernama Hubal. Maka Ammar tidak mau. Yasir dipaksa. Kemudian pada akhirnya Yasir dibunuh di hadapan anaknya. Sebelumnya Sumayyah terlebih dahulu dibunuh. Ketika Sumayyah dipaksa untuk menyebut nama Tuhan mereka, namun Sumayyah tidak mau, sehingga Sumayyah tercatat di dalam sejarah adalah wanita pertama di dalam agama Islam yang syahid dalam memperjuangkan agama Islam, Sayyidatuna Sumayyah. Apakah Sumayyah menyesal? Apakah beliau rugi? La, Sumayyah tidak menyesal, Sumayyah tidak rugi. Kenapa Sumayyah tidak menyesal? Kenapa Sumayyah tidak merasa rugi? Tidak ada kerugian dan tidak ada penyesalan bagi orang yang berkorban untuk Allah dan di jalannya Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sehingga setelah itu dibunuh lagi Yasir. Setelah ketika dibunuh Yasir, dan mereka adalah tercatat di dalam sejarah wahuma awwalu gatilaini gutila fil Islam. Yasir dan Sumayyah, suami istri, adalah dua orang pertama yang terbunuh dalam Islam. Kemudian dan caranya Abu Jahal dalam membunuh Sumayyah itu sangat tragis. Sangat tragis. Dibunuh di hadapan anaknya, dibunuh di hadapan suaminya. Bayangkan. Sehingga Ammar pada saat itu memberikan apa yang mereka mau. Dan Ammar menyebut Tuhan mereka, Hubal. Kemudian dari karena itu, setelah itu Ammar bin Yasir menangis karena telah menyebut nama Tuhan mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat, wa man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang artinya bahwasanya siapa orang wa man kafara min ba'dihi, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang dalam beriman, maka orang tersebut tidak berdosa. Dan ketika Nabi Muhammad datang melihat pemandangan tersebut, apa kata Nabi Muhammad? Sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian telah dijanjikan oleh Allah, yaitu untuk berkumpul di dalam surga. Maka dari situlah bagaimana Sayyidina Ammar, bagaimana beliau di sana mutmain,
hatinya tetap tenang dan lain sebagainya, meskipun orang tuanya dibunuh di hadapannya. Namun kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah setiap orang yang berkorban untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membalas setiap pengorbanannya tersebut dengan sesuatu yang lebih indah dari apa yang dia korbankan. Mudah-mudahan pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya mari kita sama-sama berkorban. Ya, hadirnya kita di majelis, begitu juga korban waktu, korban tenaga, korban. Nah, kita tidak dituntut untuk mengorbankan nyawa kita seperti orang-orang dahulu. Mereka mengorbankan nyawanya, mengorbankan apa yang ada, mereka yang mereka miliki. Kita cukup hadir majelis. Yang punya kebisaan masalah IT, kemudian yang jaga parkiran, yang ikut di sana, ikut di dalam menyiapkan seperti acara pada malam hari ini, menyiapkan karpetnya, menyiapkan berbagai macam fasilitas dan sebagainya, semuanya termasuk orang yang berkorban di jalan Allah dan Rasulnya, termasuk orang-orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak-anak kita, begitu juga anak-anak kita yang belajar ilmu pengetahuan agama, orang tuanya berkorban, korban rindu, korban perasaan, pengen anaknya di rumah bersamanya, tapi apa boleh buat, mereka dipisahkan, anaknya nginap di pondok pesantren, orang tuanya di rumah, korban perasaan, rindu, beratnya luar biasa, tapi tidak jadi masalah, pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya. Tinggal kita mendoakan untuk anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita yang mempunyai kesungguhan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salehah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan ada barokahnya. Malam Jumat yang akan datang hadis yang ke-40. Arti kalau sudah 40 berarti sudah parak selesai. Sudah parak selesai. Nah, sudah parak selesai, kayak manusia juga kalau sudah umur 40 diingat-ingat sudah. Ulun alhamdulillah jangan ada 40, 60 sudah. Bayinya maginnya 60. 40 aja ingat, apalagi 60. Nah, apalagi 60. Masya Allah. Karena angka 40 ini luar biasa. Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40 tahun. 40 tahun. Itu akal seseorang sudah mulai. Dari karenanya kalau orang umur 40 tahun masih lebih banyak yang dikejar urusan-urusan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah daripada akhiratnya sedikit. Umurnya udah 40 tahun masih belum berubah, ini dikhawatirkan sampai wafat seperti itu. 40 sudah, apalagi udah 50, udah 60, udah peringatan. Nah, mudah-mudahan bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang bawa berkah bagi kita semua dan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati umat Islam bersatu dan saling berkasih sayang, saling menghargai satu sama lain. Dan mudah-mudahan datangnya bulan Rabiul Awal menjadikan kita lebih dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan rumah kita, bersihkan hati kita, bersihkan pandangan kita, bersihkan telinga kita, bersihkan lisan kita, bersihkan perut kita dari hal-hal yang tidak baik. Insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan di bulan Rabiul Awal. Kemuliaan di bulan Rabiul Awal ketika kita tersambung dan terkoneksi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi bisa memandang wajah beliau. Nah, mudah-mudahan mata kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang garing diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dikabulkan segala hajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah, dihindarkan dari bala musibah, selamat dari malapetaka, dan mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat afiat
dan mudah-mudahan diberikan keistiqamahan dalam ketaatan, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin.